せてたのか。滝をこの一回で全部ぶつけてやる。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode 18. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya, oke? Gak usah banyak ini, itu langsung saja mulai ceritanya. Setelah pulang kerja, Sato pun kembali menemui Yoko untuk menanyakan lagi tentang pembunuhan 4 tahun lalu. Dan Yoko pun sudah mengingat itu, tentang pembunuhan 4 tahun lalu di bulan Juni. Pada saat itu, 20 Juni, terjadi di area parkir. Kenji Kawahira, umur 28, lehernya disayat oleh pisau. Lalu, dia jatuh dari lantai 3 area parkir dan langsung meninggal. Dan yang jadi pertanyaan Sato, wanita di dalam mobil itu. Yoko pun masih mengingat itu. Dia itu Hinako Saba, umur 16, dia lari dari rumah. Dan saat kejadian itu, dia terluka parah. Tapi di saat itu, Sato butuh waktu 2 detik untuk memecahkan kaca, menyayat lehernya dan melihat ke dalam. Dan gadis itu sudah menangis. Karena menurut Sato, dalam 2 detik tidak bisa langsung menangis. Karena itu yang jadi penasaran Sato. Lalu beralih ke Numa. Numa pun sudah berjalan akan menyusup ke kamar Misaki. Karena Numa sudah membulatkan tekadnya untuk menunggu Misaki pulang di kamarnya dan langsung akan memperkosanya. Sesampainya di rumah Misaki, dan Numa akan membuka pintu dengan kunci yang sudah dia ambil waktu itu. Dan ternyata kunci itu sudah tidak bisa untuk membuka pintu rumah Misaki itu. Haha, rasain loh. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Numa pun sampai panik dong. Dan ternyata orang itu adalah Isaki. Selesai membereskan tasnya, Numa pun langsung pergi saja. Karena Isaki penasaran, Isaki pun lalu memeriksa apa yang ada di lantai atas. Setelah diperiksa, Isaki pun mengerti bahwa Misaki model bikini yang pernah berurusan dengan Kuro 3 tahun lalu. Isaki pun lalu menghubungi Utsubo dan memberitahu bahwa dirinya bertemu dengan Kainuma. Di sisi lain, Sato pun sedang asik menggambar di kamarnya. Beralih ke Isaki lagi. Isaki pun lalu menemui Utsubo dan membicarakan tentang Kainuma, bahwa Numa tadi membawa senjata kejut dan lakban untuk dia melakukan sesuatu terhadap Misaki. Dari situ, Utsubo pun lalu bercerita bahwa Kainuma itu sangat dilindungi oleh ibunya sewaktu kecil. Ibunya terus membelikan apa yang Numa mau. Dan setelah dewasa, dia jadi benar-benar bodoh. Dari situ, Utsubo mengatakan biar Kainuma diurus oleh Suzuki. Dan Suzuki pun sedang menemui pembunuh bayaran Sunagawa itu. Dan mereka pun lalu membicarakan tentang Fable. Pembunuh bayaran Sunagawa pun lalu bercerita tentang yang terjadi saat melawan Fable waktu itu. Setelah Susuri mendengar cerita dari mereka, Susuri pun mengatakan ada 2 serabutan menerima kerjaan membunuh, tapi dia dikalahkan dengan seseorang legenda urban. Mendengar itu, mereka pun langsung saling menyerang. Beralih ke scene lagi. Setelah pagi, Hina pun berlatih untuk jalan. Karena Sato akan kerja dan melihat Hina, Sato pun menghampiri saja. Dan Sato pun memberi semangat ke Hina bahwa suatu saat nanti pasti akan bisa jalan.
通勤でここ通るから。 Dan di sisi lain, Sunagawa bersama dengan temannya melihat rekaman CCTV bahwa pembunuh bayarannya sudah dihabisi oleh Suzuki. Setelah melihat itu, Sunagawa pun terkejut karena Suzuki sudah berada di kota itu. Temannya pun lalu mengatakan bahwa untuk orang di bidang itu, dia tertarik dengan Fable. Namun, setelah pembunuh bayarannya dibunuh oleh Suzuki, Sunagawa pun malah senang karena dengan gratis sudah membunuh 2 orang bodoh itu. Beralih ke Suzuki. Suzuki pun lalu pulang ke rumahnya dan menemui Utsubo. Dari situ mereka pun bercerita bahwa Suzuki sudah menghabisi 2 orang bodoh karena informasi Fable dari mereka tidak terlalu banyak. 本当に実在するんかな、ファブルなんて。 Utsubo pun lalu menyuruh Suzuki untuk santai dulu karena Utsubo dan Isagi akan mengurus target selanjutnya. Beralih ke tempat kerja Sato. Sato pun sudah berpamitan akan pulang. Tapi sebelum pulang, Press pun mengatakan kalau gambaran Sato diterima baik oleh konsumennya. Mendengar itu, Sato pun lalu memperlihatkan gambarannya semalam. Susu Hamoya dan Cikal Tomioka. Setelah diperlihatkan, Misaki dan Press pun sampai tertawa terpinggal-pinggal. Namun, Sato pun juga menggambar Misaki dong. Dan gambaran itu pun lalu dikasihkan oleh Misaki. Mereka pun lalu pulang saja. Dengan Numa berjalan pulang, Numa pun ngomel gak jelas karena kesal dengan Sato. Di sisi lain, Suzuki pun menanyakan ke Hina kenapa tidak melakukan rehabilitas. Hina pun lalu mengatakan ke Suzuki karena ada orang aneh di saat jam latihannya. Makanya Hina memilih waktu yang berbeda. Suzuki mendengar itu pun lalu akan menemui orang itu dan akan menakutinya sebagai abangnya. Dan Sato pun sudah berada di taman itu dan menunggu Hina. Dan tiba-tiba Suzuki pun lalu datang ke situ dan menanyakan apa benar Sato menunggu wanita yang memakai kursi roda. Sato pun dengan santainya menjawab iya. Suzuki pun lalu meminta ke Sato untuk tidak mengganggunya lagi dan langsung beralih ke Misaki. Dengan Misaki berjalan akan pulang, Misaki pun ditemui oleh Utsubo dan Isagi. Lalu mengatakan ke Misaki bahwa di bangunan rumah Misaki terdapat laporan adanya kamera tersembunyi. Apalagi di kamar wanita yang tinggal sendirian. Dengan perkataan Utsubo ataupun laporan yang dibuatnya bisa meyakinkan Misaki. Misaki pun lalu mengizinkan mereka untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah Misaki, mereka pun lalu masuk ke kamarnya dan memeriksa dan melacak kamera tersembunyi itu. Dan Sato pun menemui Yoko lagi untuk menanyakan apakah Hina itu punya kakak. Dengan sepengetahuan Yoko, Hinako Saba itu adalah anak tunggal. Yoko pun juga menanyakan kenapa pipi Sato itu. Sato pun memberitahu Yoko bahwa itu tadi ditendang oleh yang mengaku kakaknya Hina itu. Namun dari tendangan itu, menurut Sato, dia itu sama seperti dirinya. Wah, mungkin akan jadi masalah break antara Sato dan agensi itu. Seperti apa ya nanti? Beralih ke rumah Misaki lagi. Dan mereka berdua pun sudah mendapatkan CCTV yang Numa pasang. Namun tidak diberitahu oleh Misaki. Setelah mendapatkannya, mereka pun lalu pulang saja. Sesampainya di rumah, mereka pun lalu menonton semua rekaman itu. Setelah menonton itu, Utsubo pun menyuruh Hina untuk mencari apartemen di dekat rumah Misaki untuk mereka sewa dalam 2 minggu. Anjir, mau ngelakuin apa ya Bri? Dia ke Misaki? Aduh, kita lanjut di episode 19 nanti ya Bri. Oke, terima kasih.